candi satu dengan candi yang lainnya bercerita tentang Panji. Satu lokasi dengan lokasi yang lainnya berbeda. Apakah tokoh ini Panji? Sepertinya tidak. Ono sing bojo loro, bojo telu, ono sing kepek bojone wong. Panji ini agamanya apa sih? Itu pun konsisten seperti ini. Perlu kita revisi sebenarnya, kita revisi bersama. Bapak arkeologi kita ini perlu kita selendii. Sebenarnya cerita Panji ini kalau saya boleh tanya, munculnya pada era apa, Mas? Cerita Panji munculnya zamannya arkeolog. Salam Nusantara. Kembali kita melakukan semacam diskusi atau podcast masih bersama Mas Dewa Angga dari Artefak Nusantara. Kali ini kita membahas tentang cerita Panji, Mas. Nah, cerita Panji itu sebenarnya apa, Mas? Kalau dalam bahasa sekarang itu cerita Panji yang umum, yang umum sekarang itu hampir mirip cerita sinetron, bersambung antara candi satu ke candi yang lain. Ini apa ya, ketidakkonsistenan si Panji sendiri dalam setiap relief ini yang menjadikan apa ya, kita melakukan satu diskusi inilah. Jadi di reliefnya dia ini menggunakan satu udeng atau ikat kepala, ini kan tidak konsisten. Terus kalau tubuh mungkin kurang makan, agak kurusan, satunya agak gemukan kan ini. Jadi kalau tentang Panji Asmoro Bangun, apakah candi satu dengan candi yang lainnya ini mempunyai satu episode bersambung ataukah memang berbeda? Ini yang masih tanda tanya, Mas. Tanda tanya. Tapi kelihatannya itu ada ya semacam, yaitu tadi menjadikan itu semacam candi itu tempat menuliskan sinetron tadi, Mas. Padahal jelas-jelas pembangunan candi, misalnya Pernataran, Tegowangi, juga mirip gambarnya jelas beda. Kadang-kadang masanya mungkin juga jamnya beda. Apakah para pembangun itu, arsitek candi zaman yang beda itu bisa rencana, ayo relief, bikin relief Panji, kok bisa misalnya ada yang mengatakan, oh ini satu, ini tuh. Apakah ada batasan dalam menilai itu cerita Panji? Terus kalaupun ada batasnya, batasannya apa? Dari gambarnya, reliefnya, atau pakaian, atau apanya, Mas? Yang membuat kadang-kadang ada yang bilang, itu seperti sinetron. Maksudnya, candi ini Panji, terus ini cerita berikutnya di candi berikutnya. Apa menurut Mas Angga itu? Kecenderungan yang ada semacam itu. Kalau saya gini, kalau melihat satu bangunan suci apabila itu candi, kalau ini berkaitan satu cerita ini dan diberi gambar dengan Tegowangi adalah sambungan dari Panji, kelihatannya saya menolak untuk itu. Kenapa saya menolak? Satu bangunan suci atau candi atau bangunan suci yang lainnya itu kalau kita bicara tentang candi pasti berhubungan dengan Hindu. Jadi kemungkinan besarnya adalah tentang lagu Dharma atau Satya Dharma dan lain sebagainya. Apakah yang mendirikan candi ini, para pendeta-pendeta ini pasti punya satu misi memahatkan satu relief ini untuk di wilayah sekitarnya. Contoh di sekitar kita ini lagi ada satu permasalahan tentang perkawinan. Perkawinan ada aturan-aturan ini di dalam sloka bahwa anak seorang Brahmana dengan kaum Sudra itu tidak diakui menjadi kasta Brahmana. Ya kan di situ kan dipahatkan, dia dipahatkan, ya selesai di situ. Di dinding yang lainnya ini tidak akan mungkin nyambung, pasti ada cerita yang lainnya. Berarti gini, Mas, intinya sih candi, terutama candi kan bangunan suci, terutama kebanyakan yang ada reliefnya kan agama jiwa atau Hindu ya. Kebanyakan
tempat suci kan hanya mungkin menggambarkan tentang pelaku mereka sehari-hari atau ajaran mereka ya. Bukan cerita-cerita, kebanyakan kan bukan cerita yang lain lah maksudnya. Apalagi Nyun Sewu bukan cerita yang tadi Panji yang disebut seperti harus berseri itu kan, apa hubungannya candi mereka dengan cerita Panji gitu ya. Kalau kita melihat itu di dalam Hindu sendiri kan ada beberapa sekte atau beberapa aliran ya. Ada Siwa Siddhanta, ada Vaishnava, ada Bhairava Tantra, ada semacam sebuah lagu yang kadang di luar Hindu itu sendiri, menyimpang lah istilahnya, menyimpang dari Hindu itu sendiri kan. Tapi kalau kita membahas tentang reli para stapaka ini, para pendeta-pendeta ini kan, yang mematikan para stapaka ini kan dia juga pendeta, pasti ada satu perintah dari resi atau dari pimpinan pendetanya ini, keagamaan ini, untuk menyadarkan lah istilahnya bahwa ketika kamu melakukan satu dharma, kamu akan mendapatkan karma. Nah, kan ini kan tergambar di situ. Nah, kenapa saya mengatakan candi satu dengan candi yang lainnya ini bercerita tentang Panji, tentang ini. Kelihatannya saya menolak itu, dan kenapa saya menolaknya? Karena satu lokasi dengan lokasi yang lainnya berbeda. Apalagi tampilan reliefnya pun beda Mas ya. Berbeda. Apalagi katanya kalau ciri khas Panji pakai tegas, sementara di candi yang lain yang dikatakan Panji itu pun nggak pakai tegas. Jadi apa batasannya yang menyebutkan kalau itu serial Panji gitu, itu kan ya juga harusnya kan nggak boleh dipaksakan seperti itu. Ada perempuannya itu, beberapa perempuan, terus Panji ini kan karena Panji Asmoro bangun seorang yang ganteng gagah terus diselimuti perempuan, apakah gambarannya itu kan ya juga tidak. Ya betul juga. Dan kan di dalam konteks kehidupan kita sendiri ini kan ana sing bojo loro, bojo telu, ana sing ngepek bojone wong lah. Kan fakta-fakta yang seperti itu ini kan tidak mungkin seperti di Borobudur ini kan lantai 1 dengan lantai 2 atau lantai ini kan panel-panel reliefnya kan pasti berbeda. Ingin menunjukkan bahwa di sini dibangun yang panel sisi sini, sisi timur ini menjelaskan tentang ini, tentang laku dharma. Terus di sebelah sininya panel sebelah selatan ini tentang karma. Nah, di sisi yang lainnya ingin menjelaskan tentang ini. Nah, apakah tokoh ini Panji? Sepertinya tidak. Karena si Panji ini kan tidak konsisten dengan pakaiannya, dengan atribut-atribut yang dipakai ini kan masih rancu Mas ya, masih ada pakemnya. Kalau begini bisa saja itu kan ceritanya Mahabharata atau ceritanya Buddha itu yang kalau saya mengamatinya sebuah cerita rakyat yang dijadikan tolak ukur dari pembahasan arkeologi itu tadi. Nah, ini yang akhirnya mendarah daging bahwa panel ini gambar ini ceritanya Panji ini. Loh, mohon maaf ya kalau kita bicara agama, Panji ini agamanya apa sih? Nah, kalau kita lihat Candi Tegawangi dengan Candi Merigambar, apakah ini ya jadian Hindu aliran sektenya apa? Ini kan satu pertanyaan yang harus kita cermati. Sangat mendasar karena masa semua candi dikatakan ceritanya hanya itu kan enggak. Nah, padahal cerita Panji sendiri kan sebenarnya kan Mas ya? Itu kan bukan semacam, kalau misalnya dalam Hindu kan Mahabharata, Ramayana kan jelas itu sudah pakem, jelas ada. Dan kalau di Buddha kan juga ada. Sementara Panji sendiri itu kan belum maksudnya kan hanya cerita rakyat saja yang pakemnya juga bisa lebar bisa sempit. Tadi nggak ada cerita rakyat yang melegenda lalu menjadi pakem, dipakemkan maksudnya. Dipakemkan menjadi suatu sejarah atau dari pembahasan arkeologis bahwa
panel di candi ini adalah menceritakan tentang Panji. Berarti seolah-olah itu sengaja dipanjikan Mas ya? Nah, dipanjikan. Nah ini saya bingung, agamanya Panji ini apa sih? Nah itu. Alirannya apa? Ya. Jangan tadi Jawi sendiri ini bercerita tentang tadi Jawi. Jangan negara-negara agama menyebutkan ketika yang buruk nyampe di situ, kondisinya hancur, terus di posisi kemuncaknya itu runtuh. Ada sisa kemuncaknya itu seperti Buddha atau apa? Stupa. Ya. Nah, kalau ini gambar, ini kan murni Hindu. Kalau yang di Candi Jawi kan berarti kan Buddha. Nah, ini kan tidak konsistenannya. Cerita Panji ini agamanya apa sih? Pakaiannya seperti apa? Contoh kita bicara tentang Siwa. Siwa selalu dengan identik dengan rudra, dengan kalung ular kobranya. Duduk pun konsisten seperti ini. Sama seperti Wisnu dengan beberapa tangan, Brahma, ada ciri khas tersendiri yang itu tergambar di satu candi dengan candi yang lainnya, pasti ya itu identik dengan seperti itu. Ada perubahan nggak jauh lah masih jauh. Peralihannya pun dikit. Sementara kalau yang Panji itu kan nggak jelas ya sebetulnya. Nah ini baik dari sisi reliefnya ataupun ceritanya mungkin juga terlalu dipaksakan kalau apalagi candinya jelas-jelas ini candi Siwa, candi Buddha. Kok mungkin dulu para Bapak arkeologi kita ini perlu kita selendiri. Jadi kita selendiri kan kita perlu menelisik karena di teman-teman yang dari Jerman, dari Slovakia itu pernah menanyakan loh, Panji Mas kok seperti ini bahasa Jawanya. Jadi kalau saya menggunakan bahasa saya, translate-nya ini betul susah ini. Jadi kok tidak konsisten pakaiannya, terus agamanya apa ininya, terus dia itu tata cara ibadahnya, tata cara loh, sampai ke arah situ. Karena dia melihat panel satu di Candi Mirigambar dengan Candi Segowangi di candi yang lainnya ini tidak sinkron, baik dari tampilan Panjinya sendiri juga dengan tampilan tokoh lainnya, termasuk bentuk dari bangunan. Karena bangunan ini identik dia beraliran apa kan situ. Bangunan ini kan mengidentikan kalau ini stupa, ini Buddha. Ya. Kalau ini kalau dalam Buddha nggak mungkin cerita Hindu kan mungkin begitu maksudnya cara garis besarnya gitu. Kalau candi Buddha otomatis kan diceritakan ya tentang kehidupan Buddha, ya kan mungkin ya. Kalau candi Siwa atau Hindu ya mungkin tentang kehidupan agama Hindu. Nggak mungkin dicampur aduk mungkin maksudnya gitu Mas ya. Jadi dari sisi itu aja mungkin pemajian ini sangat dipertanyakan mungkin. Sangat dipertanyakan dan perlu kita revisi sebenarnya, kita revisi bersama. Bukan hanya saya tapi memang perlu dipertanyakan dan harus apa alasan mempanjikan semua itu. Karena sudah menjadi satu pakem bahwa relief di candi ini menceritakan tentang ini. Nah, sedangkan di dalam beberapa prasasti, contoh ya di sini ada temuan prasasti, terus candinya ini lah, ini tidak sesuai dengan cerita ini. Apakah ini benar dan tidak? Berarti kan menyimpang, berarti kan harus ada revisi sejarah. Ya, jadi ada yang kuliah di Fakultas Sejarah pun bukan saya mengajarkan untuk berhaluan ekstrim untuk sejarah itu, tapi perlunya revisi sejarah. Kita menelisik lebih dalam lagi tentang si Panji ini sendiri, ya kan? Ya. Sebenarnya cerita Panji ini kalau saya boleh tanya, munculnya pada era apa Mas? Karena saya pernah baca itu sebenarnya zaman Majapahit, cuma yang diceritakan cerita zaman-zaman Kadiri. Apa mungkin seperti itu? Yang cerita Panji muncul zamannya arkeolog. Zamannya zaman berapa ya? Zamannya adanya arkeolog ini. Jadi berarti baru semacam hipotesis sebenarnya. Sebenarnya sebuah hipotesis.
Jadi tapi kenapa ceritanya kalau dikatakan menyebar se Asia Mas? Ada ke Thailand sama itu kan? karena itu tadi. Jadi cerita rakyat melegenda di sini mungkin apa ya istilahnya ada satu sirian atau pantangan yang ada di daerah itu kebetulan pas dengan reliefnya hampir sama dengan cerita itu. Itu yang masalah suami istri tadi ya kan pas di situ. Jadi oh ini menjadi pakem. Ceritanya gini lah. Ini yang akhirnya menjadi ini. Kalau kita telusuri dari mulai struktur bangunan, terus gaya ornamen, terus di aliran anunya, sekte kepercayaannya, ini kan akan berbeda. Kan kelihatan kalau itu dipaksakan Mas ya. Sangat memaksakan. Sangat memaksakan. Ada semacam gerakan pemanjian itu. Nah ini beda sama yang panji yang tadi Mas ya. Iya. Panji yang tadi loh. Iya, panji milenium. Nah itu. Ini yang ya mungkin itu apa semacam pesan kita tentang gerakan pemanjian supaya bisa didengar dan supaya ada revisi Mas ya, harapan kita bersama. Kalau memang itu reliefnya bukan panji ya jangan dipanjikan gitu. Jangan dipanjikan. Karena kan harus sesuai. Kalau memang ini candinya Siwa ya mana mungkin lah menceritakan tentang selain Siwa, maksudnya selain agama sih. Misalnya agama Buddha mungkin ya hanya menceritakan tentang Buddha sendiri atau aliran tentang Buddha, nggak mungkin campur baur kan. Walaupun dulu mungkin ada Bhinneka Tunggal Ika kan tetap dia ibadahnya sendiri, nggak mungkin sehari di Candi Siwa terus kemudian nggak mungkin, tetap jalan bareng tapi tetap di jalannya masing-masing. Mungkin jalannya masing-masing itu. Ya itu mungkin sahabat penyinta Cagar Budaya Nusantara tentang polemik pemanjian dari kita tim Artefak Nusantara. Sekian podcast kita, semoga menjadi berkah dan tetap semangat. Uri-uri sejarah, salam literasi peradaban Nusantara. Rahayu.